warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Yang baru mampir jangan lupa subscribe, comment, and like. Oke teman-teman, aku nggak banyak banget basa-basi karena sebenarnya aku tuh agak mager banget bikin video karena yang lagi habis teler. Aku di sini mau cerita mengenai profil aku yang banyak banget teman-teman tanyain, dan ada yang request harus dibikin video karena memang nggak sebentar ceritanya karena lumayan cukup panjang. Aku mulai promil itu semenjak 1 tahun pernikahan. Nah, karena usia produktif pernikahan itu kata dokter maksimal 1 tahun, apabila belum dikasih keturunan, maka kita wajib banget cek apa sih yang ada di dalam diri kita tuh, apakah ada masalah gitu, apakah ada masalah di aku ataupun di suami. Aku tuh dulu juga penasaran banget sebenarnya. Habis itu aku memutuskan sama suami untuk promil ke dokter. Sebenarnya udah banyak banget promil-promil yang aku lakukan. Nah, yang pertama ada yang dari alternatif, juga ada dari yang diurut, itu juga aku pernah dulu. Terus habis itu minum ramuan, minum jamu, minum segala macam itu udah pernah aku lakuin ya teman-teman. Nah, di saat di pertama kali aku di medis, aku di dokter Uki. Dokter Uki itu adalah dokter yang berpraktek di RSI Klaten. Nah, RSI Klaten itu beliau praktek. Nah, itu aku dulu di dokter Uki. Itu aku mulai pertama kali dicek di dalam kandungan aku itu pakai USG transvaginal. Nah, apa sih itu USG transvaginal? Nah, USG transvaginal itu USG yang langsung dimasukkan ke vagina. Nah, itu nanti dicek apakah ada misalnya ada kista, ataukah ada miom, ataukah ada penyakit lainnya. Dan ternyata itu semuanya nggak ada teman-teman, dan semuanya itu bersih, rahimku itu sebenarnya sehat. Cuma yang jadi masalahnya, sel telur aku itu kecil-kecil teman-teman. Nah, itu biasa disebut dengan PCOS. Nah, PCOS itu polycystic ovarium syndrome. Nah, kalian bisa browsing atau enggak cek di artikel-artikel apa sih itu yang lebih jelasnya mengenai PCOS. Ada juga aku di video sebelumnya aku sudah mengasih tips bagaimana sih cara mengatasi PCOS itu gitu teman-teman. Nah, aku pas udah sampai dokter Uki itu bilang gini, maaf mbak, ini ternyata telurnya kecil-kecil, nggak bisa matang dan sulit untuk dibuahi gitu katanya kan. Lah habis itu suami aku juga ditanya apakah suaminya udah pernah cek sperma atau belum gitu. Nah, ternyata kan emang suamiku belum pernah cek ya kualitas spermanya itu apakah udah bagus ataukah ternyata nggak bagus gitu teman-teman. Nah, habis itu dokter Uki menyarankan kalau suami aku juga cek sperma. Di situ di rumah sakit itu juga suamiku langsung juga cek sperma. Kalau di RSI Klaten itu sekitar kalau biayanya ya teman-teman untuk cek sperma itu 300-an ribu kalau nggak salah ya, kalau aku masih seingatnya sih segitu. Nah, habis cek sperma suami, ternyata sperma suami itu sebenarnya udah bagus teman-teman, udah baik, udah intinya bagus lah kalau untuk membuahi gitu. Nah, ternyata kan masanya ada di sel telur aku yang nggak bisa matang, jadi sulit untuk dibuahi. Nah, gimana sih treatmentnya? Yaitu kalau setiap datang ke dokter pasti aku dibilangin kalau kakaknya tuh sebenarnya PCOS, jadi harus diatasi dulu PCOS-nya gitu. Nah, aku sebenarnya udah sempat berusaha banget diet, tapi memang nggak gampang teman-teman. Nah, di video yang aku sebelumnya itu aku kasih tips berhasil diet, karena aku akhirnya bisa berhasil diet itu karena aku sampai datang ke ahli gizi di RSI juga. Nah, itu aku dikasih menu makanan buat yang diet tapi yang malas olahraga. Itu kan ini nanti dikasih
menunya kok teman-teman. Lihat di video aku sebelumnya ya, nanti bisa dicek, aku sudah ngasih menu makanan buat yang diet agar bisa konsisten kayak gitu teman-teman. Nah habis itu sebelum aku itu pas aku ke dokter gizi itu pas setelah aku dari dokter Uki ya teman-teman. Nah dokter Uki itu sempat ngasih saran ke aku kalau memang aku emang sulit banget buat diet. Nah aku itu disaranin buat inseminasi gitu teman-teman. Aku sempat insem tapi belum sampai tahap terakhir gitu teman-teman, karena emang ternyata insem itu nggak semurah yang apa aku bayangin. Ternyata ya cukup lumayan teman-teman kalau insem itu. Belum juga IVF bayi tabung itu, kalau misalnya kita nggak punya tabungan yang cukup ya jangan berani-berani melangkah ya teman-teman. Mending kalian promil alami dulu. Kalau misal promil alaminya belum udah maksimal dan belum berhasil, baru kalian untuk memutuskan mau insem atau enggak IVF gitu. Nah habis dari dokter Uki sempat mau insem juga. Akhirnya karena nggak sampai tahap terakhir, aku memutuskan untuk ganti dokter teman-teman. Nah karena apa, karena pas selama aku di dokter Uki itu, yang pertama aku dikasih obat buat ngatur haid aku, karena kalau PCOS itu ditandai dengan head yang tidak teratur. Ada sih yang teratur tapi dia PCOS, tapi kebanyakan wanita yang headnya tidak teratur itu biasanya PCOS. Nah itu terjadi di aku teman-teman. Nah karena dokter Uki udah kasih aku beberapa vitamin, beberapa obat yang bisa melancarkan head aku, sebenarnya berhasil. Tapi setelah aku berhenti stop minum obat itu, headku jadi berantakan lagi teman-teman. Makanya itu yaudahlah aku memutuskan buat ganti dokter gitu. Nah sebelum aku ganti dokter itu aku ke dokter Emma di PKU Delanggu. Nah itu aku sempat di sana dokter Emma. Ternyata sama aja teman-teman, juga dikasih obat vitamin buat buat lancarin head, tapi habis minum obatnya itu pasti aku head aku pasti tidak lancar lagi, kayak berantakan lagi gitu. Ini kenapa ya? Pernah bertanya sama diri aku. Ternyata ya semua dokter bilangnya aku PCOS gitu. Nah habis itu karena aku udah kayak hampir pengen ganti dokter lagi gitu, karena dari dokter Uki sama dokter Emma itu yang pertama dia juga komunikatifnya kurang. Jadi kalau kita nggak bertanya, kita yang nggak aktif tanya, pasti dokternya juga kurang gitu dalam menjelasinnya gitu. Nah setelah itu maaf ya teman-teman, aku agak engap karena ini sebenarnya aku lagi hamil udah jalan mau 5. Ini tuh yang pertama gampang keringetan, yang kedua aku tuh engap banget kalau ngomong, nafasku tuh udah kayak udah ngap banget gitu teman-teman. Nah ini aku sebenarnya ngumpulin niat banget buat bikin video ini karena banyak banget teman-teman yang nanyain gimana sih kok bisa sukses promil gitu. Nah habis itu aku ke belum sempat ganti dokter sih, masih headku masih nggak teratur. Nah aku sempat kayak ya udahlah, aku mau promil sendiri aja, mau promil alami, aku mau coba ubah gaya hidupku lebih sehat, aku mau olahraga, aku mau diet kayak gitu. Nah sempat BB aku itu turun 3 kilo atau enggak ya sekitar 3 kiloan. Nah itu aku ternyata headnya kan masih nggak teratur nih ya, aku tuh sampai udah telat 3 bulan, hampir 3 bulan teman-teman. Nah itu aku mikir biasanya paling lama tuh 2 bulan aku gitu, kok ini bisa sih 3 bulan aku sampai enggak haid gitu, biasanya 2 bulan sekali gitu. Nah aku juga berpikir mungkin ini karena siklusku yang berantakan, jadi mungkin besok aku haid kan gitu. Ternyata setelah goyang teman-teman, karena setelah aku
buat aktivitas olahraga, buat aku diet, terus buat kerja, naik turun tangga, dan ternyata sampai rumah. Dan dari tempat kerja sampai rumah itu aku kira mens, ternyata pendarahan teman-teman. Aku nggak tahu kalau itu ternyata aku hamil gitu. Karena apa? Karena sering telat dan jarang banget apa namanya? Kalau misalnya aku jarang banget kalau misalnya aku tuh mens, biasanya mens itu kan aku flag dulu. Nah, ini kenapa kok deres banget, langsung deres gitu teman-teman. Nah, habis itu ada kayak gumpalan-gumpalan yang keluar gitu. Nah, habis itu aku dan suami tuh langsung memutuskan buat ke rumah sakit, dan ternyata pas di tes pack aku positif hamil teman-teman. Dan di situ aku kayak merasa nyesel banget, merasa kecewa, merasa sedih, merasa kayak ya ampun, kenapa kok kemarin-kemarin aku nggak tes pack gitu. Karena kan ya mungkin karena aku kayak ngiranya ya udah biasa gitu, karena kan aku mungkin besok bulan depan haid kan gitu. Karena setiap kalau misalnya telat aku udah keseringan tes pack dan hasilnya negatif, jadi aku kayak udah berpikir ya udahlah, nanti juga mens kan gitu. Ternyata aku telat haid itu karena hamil teman-teman. Karena saking nggak taunya jadinya ya aku keguguran gitu. Nah, habis itu setelah aku keguguran itu aku langsung dikuret sama dokter Munir. Dokter Munir itu dokter juga di praktek di PKU Delanggu. Nah, sama dokter Munir aku dikasih masukan buat jangan hamil dulu selama 3 bulan, selama masa pemulihan gitu teman-teman. Jadi nggak boleh berhubungan di 3 bulan itu karena masih masa pemulihan setelah kuret. Karena habis 3 bulan berlalu, haidku tuh sudah lancar teman-teman, karena emang dari aku keguguran itu aku emang jadi nggak nafsu makan, terus BB aku turun, jadi haid aku kayak mulai kok habis kuret BB aku jadi lumayan lancar ya kan gitu. Nah, habis itu aku memutuskan buat promil nih sama dokter Munir, karena yang dia udah tahu riwayat aku keguguran. Nah, ini sampai aku pegel teman-teman, maaf ya teman-teman, harap dimaklumin karena uh, ya seperti inilah. Nah, karena sekalian lah habis dari dokter Munir, aku dikuat dokter Munir kan dia pasti tahu riwayat aku habis keguguran, karena nggak tahu ini karena mensku masih nggak teratur kan gitu. Nah, habis aku promil sama dokter Munir itu masih belum berhasil juga teman-teman. Akhirnya aku pindah dokter lagi ke dokter Zamzuri Hudaya, yang dokter terakhir seklaten, Masya Allah, dokter Zam, yang akhirnya aku berjodoh dengan dia. Dia udah gimana ya masnya, udah terkenal, udah ganteng, terus dokternya juga baik, ramah, humble, dan juga gaul teman-teman. Jadi itu yang membuat ibu-ibu hamil itu sekelaten, terus like dan ngidolain dia banget sih. Nah, aku pindah ke dokter Zam itu karena suami yang kayak punya feeling gitu. Ini kok dokter Zam kayaknya bagus ya, komunikatif dan lain-lain. Ternyata benar teman-teman, dokter Zam itu komunikatif sampai aku bingung gimana sih mau tanya, karena semua udah hampir dijelasin sama dokter Zam. Nah, karena ini videonya udah panjang, nanti ada part 2 nya teman-teman. Aku promil di dokter Zam sampai berhasil. Nah, itu nanti aku jelasin metode-metodenya selama aku promil dengan dokter Zam di next video. Terima kasih teman-teman udah nyimak cerita aku, dan semoga nanti bermanfaat ya teman-teman.